Roma pasal 11 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24 akan menjadi perenungan kita bersama di hari ulang tahun 170 tahun Injil di tanah Papua. Mari kita tenang dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. 170 tahun sudah Injilmu berkarya di tanah Papua. 170 tahun sudah kami menikmati kehidupan indah bersama Tuhan di hari-hari perjalanan panjang yang kami alami dan kami lalui di tanah Papua ini. Kami ada di saat ini Tuhan untuk mensyukuri semua yang Tuhan beri bagi kami. Dan hari ini kami ada dan kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami supaya kami benar-benar memahami firman dan kami melaksanakan firman di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Roma pasal 11 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24 demikian bunyinya: Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Sebab itu, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka berarti kekayaan lagi bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan kecemburuan di dalam hati kaum bangsa-bangsaku dan tidak menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti selain hidup dari antara orang mati? Jikalau roti pertama dari adonan yang kudus, seluruh adonan pun kudus. Jikalau akar kudus, cabang-cabang juga kudus. Jadi apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan engkau sebagai tunas liar telah dicongkakan sebagai gantinya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Kalau engkau bermegah, lihatlah bahwa bukan engkau yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang engkau. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicangkokkan. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, sedangkan engkau tegak dalam iman. Janganlah sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan engkau. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga tindakannya yang keras, yaitu tindakan yang keras atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi kemurahannya atas engkau, alasannya engkau tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong juga. Namun mereka pun akan dicangkokkan jika mereka tidak tetap dalam kepercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika engkau sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertebangan dengan keadaanmu itu, engkau telah dicongkakkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi, engkau ini sebagai cabang-cabang yang asli, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Demikian firman Tuhan yang berbahagia.
kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau memberlakukannya tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Dalam perayaan 170 tahun Injil masuk di tanah Papua, maka dari bacaan Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24 kita akan memperoleh atau belajar dengan catatan tema keselamatan bangsa-bangsa di tanah Papua. Tentu kita semua tahu sejarah Injil masuk di tanah Papua 5 Februari 1855, di mana jam 6 pagi oleh kedua penginjil Carl William Otto dan Johann Gottlob Geisler di Mansinam, Manokwari. Sesaat sebelum menginjakkan kakinya di Pulau Mansinam, mereka menghabiskan seluruh pekerjaan penginjilan di tanah Papua saat tiba sampai kesudahan alam. Dari pantai lembah sampai ke gunung-gunung dengan kata-kata tabisan, dengan nama Allah kami menginjak kaki di tanah Papua ini. Bahwa setelah mengucapkan kata-kata tabisan ini, kedua penginjil masuk ke dalam semak-semak lalu berlutut di sana. Mereka mencurahkan isi hati berdoa kepada Tuhan supaya mendapatkan kekuatan spiritual, tenaga, terang dan kebijaksanaan, agar semua dapat dimulai dengan sungguh-sungguh baik, dan agar Tuhan sudi menaruh belas kasihan kepada orang-orang Papua, orang-orang kafir yang malang itu. Hari ini patutlah kita mengucap syukur karena hari Tuhan bagi tanah Papua. Karena itu kita patut mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua, sehingga telah melawat dan melepaskan kita dari cengkraman dosa. Ia memperkenalkan Injil itu dan mengangkat kita dari seluruh tanggung jawab dalam kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah tanah Papua. Dari bacaan ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dari segala tindakan dan perbuatan Allah yang kita pahami, di mana dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24 ada dua bagian. Pertama dari ayat 11 sampai 15, di mana dalam bagian itu dikatakan bahwa Israel tersandung, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan dari kedua ayat 16 sampai 24 melukiskan tentang pohon zaitun yang memberi sebuah jaminan tentang keselamatan itu. Ayat 11 sampai 12 Paulus mengawali pertanyaan kepada orang-orang di Roma bahwa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, mereka tersandung, adalah suatu kiasan yang oleh karena melakukan tindakan pemberontakan kepada Allah, maka mereka mengalami tersandung atau jatuh. Dalam bagian ini dikatakan oleh pelanggaran mereka keselamatan telah diberikan kepada bangsa-bangsa, dan penyelamatan itu adalah rencana Allah yang dilakukan supaya bangsa-bangsa lain juga memperoleh keselamatan. Artinya Bapak Ibu, dalam penjelasan Paulus ini dikatakan bahwa Allah melakukan semua itu, dan ia sendiri pun ditunjuk sebagai rasul orang-orang bukan Yahudi, melakukan sebuah tindakan supaya orang-orang Israel juga ada pada taraf atau tahap kecemburuan terhadap Allah. Karena Allah telah menunjukkan kasih setianya yang besar di tengah-tengah bangsa Israel ketika ia memilih dan menetapkan mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Namun tindakan dan perbuatan mereka membuat Allah merasa tidak senang kepada mereka. Mereka memberontak kepada Allah, dan oleh sebab itu mereka tidak lagi dikasihi oleh Allah. Dalam ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, Paulus diutus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus dipanggil dan diutus oleh Yesus kepada bangsa-bangsa di luar Israel.
Kita bisa baca juga dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Paulus menyatakan bahwa orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang juga mendapatkan bagian dari keselamatan yang harus mereka terima dari Allah. Paulus merasa bahwa bangsa-bangsa lain menjadi satu kehormatan bagi Allah karena mereka percaya kepada Kristus. Orang-orang Yahudi merasa bangga karena mereka telah dicap sebagai umat pilihan Allah. Mereka dicap sebagai bangsa yang dikasihi oleh Allah. Tapi karena tindakan-tindakan mereka, maka Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang lain. Itulah sebabnya melalui pekerjaannya Paulus menyampaikan bahwa ia melakukan segala sesuatu untuk membangkitkan kecemburuan orang Israel karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam sejarah, sampai hari ini pun orang Israel belum percaya kepada Yesus. Mereka tetap mengklaim bahwa keselamatan itu belum ada pada Mesias yang dijanjikan itu. Itulah sebabnya setiap hari mereka tetap merindukan Mesias itu di tembok ratapan. Kemudian Bapak Ibu, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Di situ Paulus menjelaskan tentang adonan dan akar kudus. Dikatakan jikalau roh sulung adalah kudus, Yesus Kristus adalah roti sulung yang kudus itu, maka adonannya pun kudus. Panggilan hidup adalah kudus, seperti roti yang sulung dalam Yesus Kristus, sebagai buah sulung dari sesuatu yang baik. Itulah sebabnya ketika sesuatu yang baik itu ada, maka cabang-cabang pun akan menjadi kudus, dan cabang-cabang yang dipetakan tidak menghasilkan buah yang baik. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat dikatakan bahwa tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Jika cabang-cabang itu tidak menghasilkan buah, dipotong dan dibuang. Itulah sebabnya dari bagian pohon zaitun yang liar telah dicangkokkan, yaitu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ia menjelaskan bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang di luar dari persekutuan, tetapi oleh karena tindakan dan perbuatan Israel yang membuat sehingga Allah cemburu terhadap mereka dan mengabaikan mereka, maka hal-hal yang di luar itu menjadi bagian daripada yang mendapatkan kasih karunia itu. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan kalau sebuah pohon kita tanam, ketika dia tumbuh besar ada benalu yang datang. Dia itu binatang yang tumbuhan yang liar, namun karena dia melekat pada pohon itu, maka dia akan menjadi bagian dari pohon itu. Walaupun benalu diibaratkan sebagai pohon yang akan menghancurkan dan mematikan pohon induk, tapi kita bisa melihat itu sebagai contoh yang ketika dia melekat, dia menjadi bagian dari pohon yang itu. Oleh sebab itu dalam ayat 18 Paulus mengingatkan orang-orang bangsa non-Yahudi bahwa mereka adalah cabang-cabang adopsi untuk tidak bermegah, tapi mereka harus bersyukur karena mereka di luar tapi menjadi bagian dari keselamatan itu. Karena kasih karunia Allah semata harus berakar dalam firman yang menyelamatkan cabang-cabang yang dipatahkan supaya semua itu bisa memperoleh tunas yang berharga. Kemudian ayat 19, cabang-cabang dipatahkan karena tidak percaya. Yesus adalah bagian dari kehidupan yang harus diberikan kepada setiap orang, tapi karena ketidakkedegilan dan ketidaksukaan orang Israel terhadap orang-orang non-Yahudi, maka orang non-Yahudi itu juga memperoleh keselamatan karena mereka dicangkok dari apa yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Orang-orang Yahudi harus memperoleh keselamatan sesungguhnya, tapi karena mereka tidak percaya, mereka pun dilepaskan dan hal lain dicangkokkan untuk memperoleh dan menjadi satu dengan yang utama dari segala hal.
Kemudian ayat 21 sampai ayat yang ke-24, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, cabang-cabang asli adalah Israel pilihannya. Jika tidak dikasihi, maka yang diadopsi tidak akan dikasihi pula. Paulus pun mengingatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang adalah cangkokan untuk menjaga hidup agar kemarahan Allah jangan jatuh menimpa mereka. Sebab kemurahan Allah dalam kebaikannya jangan sampai salah digunakan untuk hidup dalam dosa. Ketaatan mereka mendatangkan kemurahan hati Allah. Karena percaya kepada Allah, mereka akan dicangkokkan kembali pada waktunya dan membuka kembali hubungannya dengan Allah. Hari ini melukiskan tentang sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah. Karena ketidakpercayaan mereka harus dilepaskan dari cabang yang asli, tapi bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Itulah sebabnya Paulus bilang, kalau sudah menjadi bagian dari tubuh atau pohon yang asli, itu tetap ada dan tetap bertahan, tidak pernah melihat itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi tetap ada dan percaya. Sebab yang dipisahkan itu pada akhirnya dikasihi dan menjadi satu lagi dengan tunasnya atau pohonnya. Itulah sebuah gambaran tentang bagaimana bangsa-bangsa lain diselamatkan ketika Israel tidak setia kepada Allah. Dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24 dari pasal 11 dari kitab Roma. Dari bagian ini ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika kita mensyukuri 170 tahun Injil masuk di tanah Papua. Yang pertama, sebagai pertanyaan bagi kita semua, khusus ada di tanah Papua, bahwa sejarah dan catatan membuktikan bahwa di tanah Papua kita memiliki 7 wilayah adat. Pertanyaan bagi kita semua, apakah setiap orang dari suku-suku 7 wilayah adat di tanah Papua benar-benar telah diselamatkan oleh Allah ketika Injil itu tumbuh dan menjadikan orang-orang Papua percaya kepada Allah? Dalam catatan sejarah GKI di tanah Papua, kita memiliki 14 suku terasing. Artinya bahwa dari 14 suku itu belum mengenal Allah dan belum mengenal siapa itu Tuhan mereka. Mereka hidup dan tergantung pada alam semesta di mana mereka ada dan mereka hidup. Sehingga pertanyaan, apakah semua suku yang ada di tanah Papua dari 7 wilayah adat itu telah percaya sungguh-sungguh kepada Allah? Tentu hal ini membuktikan bahwa di tanah Papua masih ada suku-suku yang belum mengenal Allah. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab supaya keselamatan yang harus menjadi milik semua orang harus menjadi bagian dari kehidupan. Setiap orang harus bertanggung jawab, dan gereja pun telah berusaha bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Tuhan, membaptiskan semua orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah tanggung jawab gereja yang masih dikerjakan dalam seluruh pelayanan itu. Dari ke-7 suku yang ada, apakah semuanya menerima Injil dan semuanya telah menjadi satu, atau masih ada hidup dalam kesendirian karena suku yang lain tetap mempertahankan diri dan suku yang lain mengabaikan suku yang lain? Kita harus bertanya pada diri sendiri, menjawab terhadap persoalan yang ada, bahwa sesungguhnya kita masih ada dalam kondisi kita masing-masing. Israel karena merasa bahwa dirinya sendiri yang diselamatkan oleh Allah, dia melihat itu sebagai kesempatan untuk menikmati semuanya dengan sepuasnya, maka meninggalkan dan berbuat sesuatu hal yang menyinggung perasaan Allah juga menjadi apa yang ingin mereka lakukan di tengah-tengah hidup ini. Oleh karena ketidaktaatan mereka, orang lain juga memperoleh keselamatan. Jangan sampai
karena karakter kita, tindakan kita, perbuatan kita membuat Tuhan berkata bahwa keselamatan yang sudah harus menjadi bagian hidup kita menjadi bagian orang lain. Itu dari segi suku yang tadi kita lihat. Dari segi keluarga juga harus menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kita semua dalam keluarga boleh percaya Kristus, namun jangan sampai apa yang menjadi tindakan dan perbuatan kita bukan seutuhnya keluarga yang memperoleh keselamatan, tapi hanya sebagian kecil yang memperoleh keselamatan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Oleh karena kedegilan dan ketidaksetiaan Israel, mereka tersandung, mereka jatuh, dan bangsa-bangsa lain memperoleh keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai anggota jemaat Gereja Kristen di Tanah Papua, kita telah ada dan hidup di dalam tanggung jawab yang kita kerjakan. Kita menyadari bahwa kita juga adalah bagian dari keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita di Tanah Papua ini. Kita harus memiliki prinsip bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan di tanah ini, kita terus ada dan melakukan segala sesuatu yang luar biasa bagi Allah. Ada ungkapan yang sangat viral ketika kita berbicara tentang Papua yang dikatakan oleh penerus atau tokoh-tokoh Papua yang lain. Siapa yang menyebut Papua berarti dia sedang menyebut Injil. Kita harus sadar terus melakukan pekerjaan penginjilan itu di Tanah Papua semasa kita ada dan kita hidup. Sebab penginjilan itu terjadi bukan di luar orang yang belum mengenal Kristus, tetapi juga penginjilan itu bisa ada dan terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kita ibadah biasa seperti begini mungkin 400 sampai 500 orang. Kalau 31 Desember 1500 berarti banyak yang belum tahu Injil, tapi pura-pura tahu nanti bulan Desember tanggal 31 baru tahu Injil. Yaitu penginjilan ke dalam yang harus kita lakukan. Kemudian hari ini kita ada pada usia pekabaran Injil yang ke-170 tahun di Tanah Papua. Sebagai orang percaya kita diingatkan, sudahkah kita menjadi pohon yang berbuah lebat untuk menjaga keselamatan di atas Tanah Papua? Ataukah kita menjadi gereja yang sibuk mengurus organisasinya dan tidak memperhatikan amanat anugerah Allah untuk membebaskan semua orang dari kebodohan, kesakitan, penyakit, kemiskinan, dan kebimbangan? Itu tantangan bagi ketorang semua. Kotong sibuk urus uraian tugas kerja kita masing-masing, tapi kita tidak pernah sibuk untuk mengurus apa yang harus kita kerjakan. Gereja memandang dan melihat bahwa hidup di saat ini merupakan hidup yang penuh dengan tantangan, sehingga dia mengajak semua orang untuk bagaimana melihat tanggung jawab yang besar. Tahun 2022 kita hidup dalam tahun pembaharuan. Tahun 2023-24 kita hidup dalam tahun pemberdayaan. Tahun 2025 kita hidup dengan tahun kesehatan. Kesehatan bukan soal organisasi saja. Kesehatan berarti kita sehati untuk melihat kebodohan, untuk melihat penyakit, kesakitan, untuk melihat kemiskinan, untuk melihat kebimbangan-kebimbangan yang lain di Tanah Papua, untuk bagaimana mensejahterakan semua orang dalam tanggung jawab yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang keempat, belajar dari Israel yang tidak taat menyebabkan Allah mencengkokkan bangsa-bangsa lain di luar Israel sebagai dahan yang penting untuk memberi kehidupan itu. Injil 170 tahun, jangan sampai keselamatan itu hanya ada pada suku-suku di luar kita, tapi kita sendiri tidak memperoleh keselamatan itu. Jangan sampai kasih setia Tuhan menjadi milik orang lain dan kita menjadi penonton dalam menyaksikan kasih setia itu.
Kadang-kadang kita bilang Tuhan tidak sayang kita, tapi cuma tahan sayang orang yang ada di sebelah. Tadi pagi buka-buka TikTok, saya rasa lucu tentang seorang bapak bertanya kepada anaknya, cita-cita jadi apa? Bapak saya cita-cita jadi orang sakit. Wah, orang sakit itu bukan cita-cita. Bapak saya cita-cita jadi orang sakit, karena jadi orang sakit itu kaya. Lalu bapak bilang, barang kenapa? Itu di tetangga sebelah itu, dia setiap hari pergi rumah sakit tapi dia kaya. Tetangga yang mana? Itu di sebelah rumah kedua itu, di mata jalan itu. Oh, itu bukan dia punya cita-cita, dia sakit, tapi memang dia kerja di rumah sakit sehingga dia kaya. Ya, Bapak Ibu, kita semua punya cita-cita memperoleh keselamatan daripada Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa keselamatan itu tidak menjadi bagian hidup kita karena tindakan dan perbuatan kita. Tapi kita harus percaya bahwa kita terus ada dan menjadi hal yang penting bagi Allah karena kita setia dan taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Injil Yesus Kristus telah membebaskan kita. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan harus dihukum oleh Allah. Karena Kristus, Ia telah menunjukkan kasih setia itu. Ia telah melihat kita sebagai sosok yang penting. Ia telah mencakongkan kita sebagai bangsa-bangsa yang penting untuk memperoleh keselamatan itu. Mari kita bertumbuh dan berlangsung dalam keselamatan Allah yang luar biasa sepanjang kita ada dan kita hidup. Kita bertumbuh karena kasih setia Allah. Kita harus buat bahwa kita adalah orang-orang yang terus dikasihi Allah. Ingat sejarah Otto dan Geisler dalam sejarah pekabaran Injil yang sulit di Mansinam. Dalam sebuah catatan sejarah Otto, di saat dia sakit malaria yang menghantamnya dan dia hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, dalam catatannya dia bilang begini, Tuhan melaksanakan tanggung jawab di pulau yang penuh dengan setan ini, telah membuat aku hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan yang luar biasa. Namun imanku tetap teguh. Jika aku mati nanti, aku melihat satu orang Papua saja di sorga, betapa bangganya aku. Seandainya Geisler masih hidup, pasti dia bangga dan dia melihat bahwa ternyata apa yang menjadi ketakutannya telah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bukan satu orang Papua yang memperoleh keselamatan, tapi hampir semua orang Papua memperoleh keselamatan karena percaya mereka kepada Kristus. Injil yang diberitakan itu tidak sia-sia, telah membuahkan hasil yang luar biasa. Kemarin dalam sejarah videonya multimedia GKI dikatakan ada 2 cicitnya Geisler dari Jerman datang dan mensyukuri semua kebaikan Tuhan di tanah ini. Mari kita orang pulang, kita percaya bahwa sesungguhnya kita tidak dikasihi Allah, tapi hari ini Tuhan telah mengasihi kita. Kita mungkin tidak diperhitungkan oleh orang lain, tapi hari ini Tuhan memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang memperoleh keselamatan karena kasih karunia Allah. Pertahankanlah, bertumbuhlah dalam kelangsungan keselamatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita terus dikasihi oleh Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk itu saya yakin kita semua yang datang di saat ini pasti kita punya rindu untuk keselamatan. Mari sama-sama dengan sukacita sekali lagi kita katakan lagu yang berkata Seka. Bapak Ibu dipersilakan. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Seka seka yo, hey! Kiri kanan.
satu penjuru.